Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi terkait dengan kontrol diri dan grit. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aulia Aryani Arifin dengan NIM 250032301025, Dewi Munadia Hasrullah dengan NIM 250032301031, Alivia Utami Subahan dengan NIM 250032301012, Akidatul Izza Lutfi dengan NIM 250032301032, dan Nurul Azmi Widya Rahayu dengan NIM 250032301022. Untuk mengefisienkan waktu, sepersilahkan rekan kami untuk membahas materi terkait konsep teori kontrol diri. Dengan ini dipersilahkan. Konsep teori kontrol diri. Kontrol diri merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengendalikan tindakan dirinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Seseorang yang mampu mengontrol dirinya dalam situasi sosial dapat mengendalikan tindakan yang akan diambil, dapat merubah tindakan yang sesuai dengan orang-orang yang berbeda, serta dapat menahan bahkan menyembunyikan perasaannya, menurut Gufron dan Rini 2010. Vril dalam Marcella dan Supriyatna 2019 berpendapat bahwa kontrol diri salah satu variabel psikologis yang mencakup 3 aspek utama, yaitu kemampuan individu untuk mengubah perilakunya, kemampuan mengatur informasi yang ingin diterima maupun ditolak, serta kemampuan menentukan tindakan dianggap paling tepat. Kalu dan Asosela dalam Gufron dan Ring 2010 mendefinisikan kontrol diri sebagai pengaturan proses fisik, psikologis, dan perilaku, rangkaian proses yang membentuk diri. Definisi yang dimaksud oleh Kalu dan Asosela menentukan pada kapasitas kontrol yang harus disediakan untuk mengatur pola perilaku individu, meliputi seluruh proses yang terbentuk dalam diri individu berupa pengaturan fisik, psikologis, dan perilaku. Kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah yang lebih positif. Ketika berinteraksi dengan orang lain, seseorang akan mencoba untuk menunjukkan perilaku yang menggambarkan dirinya. Respon perilaku yang tepat dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif. Oleh karena itu, kontrol diri sangat diperlukan agar tidak terpengaruh hal-hal yang dapat merugikan diri di masa sekarang ataupun yang akan datang. Kalu dan Asosela dalam Gufron dan Rini 2010 mengemukakan 2 alasan yang mengharuskan individu untuk terus memantau dirinya sendiri. Yang pertama, individu hidup berkelompok sehingga mereka perlu mengontrol perilaku agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kedua, masyarakat mendorong individu untuk terus menetapkan standar yang lebih tinggi. Ketika orang mencoba untuk memenuhi standar ini, mereka tidak melakukan hal-hal yang berbeda satu sama lain. Kontrol diri mengacu pada bagaimana individu mampu memanajemen emosi dan memotivasi diri sendiri. Berdasarkan konsep ilmiah, manajemen emosi artinya mengeluarkan emosi dalam bentuk ekspresi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Individu yang memiliki kemampuan pengendalian diri menetapkan standar kinerja tertentu bagi dirinya, kemudian memberi penghargaan atau saksi terhadap diri sendiri berdasarkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai standar tersebut. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan tadi, dapat diartikan bahwa kontrol diri merupakan tindakan pengendalian perilaku. Mengontrol perilaku berarti berpikir sebelum memutuskan untuk bertindak. Semakin tinggi kontrol diri, semakin baik untuk mengontrol perilaku. Nah, jadi menurutnya Duckworth dan kawan-kawan, grit ini merupakan karakter individu yang ditunjukkan melalui sikap yang gigih dan penuh semangat untuk mewujudkan goals yang bersifat jangka panjang.
Menurut Vivekananda, grit ini memiliki peranan yang cukup penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, karir maupun pengembangan diri, karena individu yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mewujudkan cita-citanya. Jadi grit ini menekankan pentingnya resiliensi, yaitu kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan. Hal ini menjelaskan mengapa individu dengan grit yang tinggi umumnya cenderung lebih berhasil meraih impian mereka dibandingkan individu yang cenderung lebih mudah menyerah. Baik, selanjutnya konsep teori dari grit. Taqiyuddin dan Husno menyebutkan bahwa psikologi positif itu memiliki 3 aspek utama dalam kajiannya, yaitu emosi positif, institusi positif, dan karakter yang positif. Fokus dari karakter positif ini adalah pada kekuatan serta kebajikan yang ada dalam diri manusia yang dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara termasuk pendidikan. Salah satu karakter positif tersebut adalah konsep grit yang diperkenalkan oleh Angela Duckworth. Jadi menurut mereka, konsep umum grit ini dalam bidang psikologi memiliki kaitan dengan karakteristik individu antara lain ketekunan, kemampuan bertahan, resiliensi, ambisi, kerja keras, kebutuhan akan prestasi, dan kesadaran diri. Jadi menurut mereka ini individu dengan grit yang tinggi cenderung akan bertahan pada jalan yang dipilihnya dan tidak mudah menyerah walaupun dihadapkan pada perasaan yang bosan dan kecewa. Saya akan memaparkan mengenai aspek kontrol diri menurut Averill serta dimensi grit yang dikembangkan oleh Singh. Aspek kontrol diri menurut Averill terdiri dari 3 aspek utama. Pertama, kontrol perilaku. Ini adalah kemampuan seseorang untuk mengatur tindakannya ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, individu mampu memilih apakah ia akan menghadapi masalah dengan caranya sendiri atau mencari bantuan pada orang lain. Selain itu, ia juga mampu menentukan waktu dan cara yang tepat dalam menghadapi rangsangan yang tidak diinginkan. Kedua, kontrol kognitif. Aspek ini berhubungan dengan bagaimana seseorang mengelola pikirannya ketika berada dalam situasi yang penuh tekanan. Orang dengan kontrol kognitif mampu melihat suatu masalah dari sisi yang lebih positif, mengubah cara pandang terhadap pengalaman negatif, serta menggunakan strategi berpikir tertentu agar tekanan emosional bisa berkurang. Ketiga, kontrol keputusan, yaitu kemampuan individu untuk memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang tersedia. Dengan adanya kebebasan mengambil keputusan, seseorang akan merasa lebih memiliki kendali terhadap situasi yang ia hadapi. Selanjutnya, kita beralih ke grit yang menurut Singh memiliki 4 dimensi utama. Pertama, kemampuan beradaptasi terhadap situasi. Dimensi ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi ketika menghadapi perubahan kondisi. Misalnya, seorang mahasiswa yang gagal dengan metode belajar tertentu kemudian mencoba strategi baru agar tetap bisa mencapai tujuan belajarnya. Kedua, keuletan dalam usaha, yaitu tetap konsisten bekerja keras meskipun menghadapi kegagalan atau hambatan. Contohnya, seorang atlet yang terus berlatih setiap hari walaupun sering mengalami kegagalan atau kekalahan. Ketiga, inisiatif yang bersemangat. Dimensi ini menggambarkan dorongan internal untuk memulai sesuatu dengan penuh semangat tanpa harus menunggu motivasi dari luar. Misalnya seorang karyawan baru yang langsung berinisiatif mencari informasi dan memberikan ide meskipun belum diminta. Dan yang terakhir yaitu keteguhan dalam keadaan sulit.
Dimensi ini menekankan keteguhan seseorang ketika menghadapi situasi sulit atau penuh tekanan. Contohnya, seseorang yang tetap fokus untuk menyelesaikan tesisnya meskipun sedang menghadapi suatu masalah atau masalah dalam keluarganya. Jadi dapat kita lihat bahwa kontrol diri ini membantu individu dalam mengatur perilaku, pikiran, dan keputusan. Sementara grit menjadi kekuatan untuk terus berjuang, beradaptasi, berinisiatif, dan tetap teguh meski dalam kesulitan. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan jangka panjang. Baik, perkenalkan saya Dewi Munadia. Saya akan memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri dan grit. Yang pertama, kontrol diri. Gufron dan Rini 2016 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi self-control atau kontrol diri yaitu yang pertama ada faktor internal. Yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu usia dan kematangan, di mana semakin tua usia seseorang maka akan semakin baik pula kemampuan mengontrol diri seseorang tersebut. Kedua, adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya lingkungan keluarga dan pendidikan, di mana faktor keluarga terutama orang tua, yaitu karena ada orang tualah kita mempelajari suatu hal, seperti ketika orang tua menerapkan sikap disiplin kepada anaknya sejak dini, dan orang tua tersebut konsisten mengajarkannya. Tentunya konsistensi tersebut akan diinternalisasikan oleh anak, kemudian menjadi kontrol bagi dirinya. Kedua, faktor pendidikan, di mana faktor pendidikan ini membantu setiap orang dalam mengontrol perilaku mereka. Adapun pendapat dari Van Dalen 2008 mengemukakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kontrol diri, yaitu yang pertama pengaruh sosial, di mana individu berinteraksi dengan orang yang beragam setiap harinya. Oleh karena itu, pengaruh sosial meliputi dampak orang-orang yang hadir saat ini serta kehadiran psikologis yang signifikan atau menonjol. Pengaruh sosial mempengaruhi usia pengaturan melalui kapasitas pengaturan dan tingkat kemudahan pengaturan. Kedua, pengaruh personal. Pengaruh personal meliputi ciri-ciri dan kondisi individu yang berkaitan dengan kontrol diri. Individu bervariasi dalam tingkat di mana mereka dapat menggunakan kontrol diri secara berkelanjutan. Kontrol diri yang lebih tinggi berhubungan dengan kesehatan mental serta kinerja akademik yang lebih tinggi atau agresi. Ketiga, pengaruh dukungan atau pengaruh lingkungan. Beberapa hal terjadi di lingkungan sekitar kita, bukan merupakan interaksi interpersonal. Terdapat beberapa elemen di lingkungan yang dapat dihindari dengan perencanaan yang baik, sedangkan beberapa elemen lainnya tidak dapat dihindari. Pengaruh lingkungan yang mempengaruhi kontrol diri adalah elemen situasi, seperti gangguan dan godaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai grit. Faktor-faktor yang mempengaruhi grit menurut Duckworth 2007 yaitu pertama, adanya ketertarikan atau minat. Minat akan berkembang ketika ada dukungan lingkungan sekitar. Dukungan dari orang lain sangat penting karena mereka memberikan dorongan berkelanjutan dan informasi penting yang membuat individu semakin berminat terhadap suatu hal. Kedua, latihan. Salah satu bentuk ketangguhan adalah disiplin untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik dari hari ke hari. Menurut Duckworth, ketika individu telah menemukan minat terhadap suatu bidang, maka individu tersebut perlu untuk mendedikasikan dirinya untuk berlatih secara fokus pada kelemahan dan harus melakukan berulang kali. Keterampilan yang melampaui tantangan, berjuang pada penguasaan. Yang ketiga, adanya tujuan. Duckworth menjelaskan bahwa tujuan merupakan niat untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan orang lain.
Penting bagi individu untuk mampu mengidentifikasi sesuatu yang menarik untuk dirinya dan pada waktu yang sama juga berhubung secara integral dan kesejahteraan orang lain. Bagi beberapa orang, kesadaran untuk memiliki tujuan datang dengan cepat, tetapi bagi banyak orang, motivasi untuk berkontribusi untuk orang lain meningkat ketika minat berkembang dan setelah bertahun-tahun berlatih dengan disiplin. Yang terakhir itu adanya harapan atau hope. Harapan adalah kegigihan untuk bangkit dan dengan kualitas yang lebih baik, yang berhubungan dengan tekad untuk bangkit kembali. Terima kasih, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Saya, Aulia Aryani Arifin, yang selanjutnya akan menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang mencoba mengkaji tentang self-control dan grit. Pertama, pada penelitian Guarana dan kawan-kawan pada tahun 2021, Guarana mencoba untuk melihat pengaruh tidur terhadap kontrol diri. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas dan durasi tidur berhubungan positif dengan kontrol diri. Namun, kualitas tidur individu mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan durasi tidur. Individu yang memiliki kualitas tidur yang buruk akan cenderung memiliki kontrol diri yang rendah. Hal ini disebabkan karena individu yang kurang tidur akan melemahkan kerja otak bagian prefrontal. Bagian ini adalah yang mengatur emosi dan pengambilan keputusan individu. Kemudian, pengaruh antara kualitas tidur terhadap kontrol diri ditemukan lebih kuat pada state level. Kualitas tidur berpengaruh sebesar 81% dan durasi tidur berpengaruh sebesar 19% terhadap kontrol diri. Lalu, variabel tambahan yang dapat memengaruhi hubungan ini adalah usia. Orang dengan usia yang lebih tua menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Kesimpulannya, tidur cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kontrol diri yang berdampak pada kesehatan dan kinerja. Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Agrawai pada tahun 2022, yang mencoba untuk menyelidiki faktor-faktor yang menjadi prediktor dan konsekuensi dari grit di kalangan pekerja. Penelitian ini melibatkan sebanyak 209 pekerja profesional di India, menemukan bahwa grit dipengaruhi oleh faktor-faktor transpersonal seperti metakognisi, optimisme, flow, dan empati. Selain itu, grit juga menjadi mediator dari faktor-faktor tersebut. Dan grit juga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan performa kerja. Sehingga disimpulkan bahwa grit dapat ditumbuhkan individu melalui pengembangan kesadaran diri dan empati. Temuan ini memperkuat pentingnya intervensi psikologi transpersonal di tempat kerja untuk meningkatkan daya tahan dan performa karyawan di segala situasi, baik situasi yang stabil maupun tidak stabil. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aini dan kawan-kawan pada tahun 2024. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui peran self-control terhadap grit pada 100 mahasiswa semester akhir di UIN Sumatera Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Sebesar 11,2% self-control berkontribusi terhadap grit. Artinya, semakin tinggi kemampuan mahasiswa mengendalikan dirinya baik dari segi mengelola emosi, perilaku, maupun pengambilan keputusan, akan memiliki kecenderungan lebih gigih dalam menyelesaikan skripsi ataupun artikel ilmiah. Dari segi perbedaan jenis kelamin, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua variabel. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan strategi keberhasilan akademik mereka. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya keterampilan mengontrol diri untuk mendukung motivasi dan konsistensi akademik, meskipun masih banyak faktor lain yang juga memengaruhi grade. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.